dari arah hotel dari Bekas pulang menuju balik ke Cikatomas. Suasana sudah sore menjelang mungkin sekarang pukul setengah 5 atau jam 5 kurang sedikit. Inilah suasana sore perjalanan menuju rumah, menuju pulang. Maaf sebelumnya saya bikin video bukan dari awal, baru saya dari rumah teman saya, karena kan kebetulan dari rumah teman saya itu barusan hujan, makanya saya tidak merekam atau membuat video. Nah kebetulan di sini sudah hujan, jadi saya udah perjalanan mungkin baru 7 menit dari rumah saya sudah dalam hujan. Oke, inilah suasana sore daerah Bekas. Cuaca masih belum mendukung, masih sedikit turun gerimis. Mungkin nggak tahu lama kan, mungkin saya bisa berhenti berteduh lagi. Mungkin cepetin bawa motornya. Makin rapat hujannya nih. Aduh, dukung. Ya, cuaca mulai gelap, padahal seharusnya biasanya cuaca sini kalau nggak mau hujan biasanya jam segini masih terang. Cuman berhubung kondisinya mau hujan, jadi ya
gelap gelap. Waduh, cuaca. Ya, lupa. Sebetulnya barusan saya ke kota Tasikmalaya, ke kotanya. Cuman dia nggak bikin dokumennya. Ya, videonya jadi mana? Ntar kalau kapan saya main, kalau ada keperluan lagi ke kota Tasikmalaya, jadi saya akan bahas gimana kondisi kota Tasikmalaya sekarang. Siapa tahu misalnya ada teman-teman yang bekerja di luar dan sudah kangen tentang kota Tasikmalaya, bagaimana kondisinya sekarang, ya bisa nanti kan bisa lihat videonya biar buat kangen. Hujan mungkin perjalanan pulang, baru mulai. Nah, ini tadi yang sebetulnya sama saya adalah industri kecil batu bata apa itu dia makin bingungnya videonya. Akhirnya kena hujan, akhirnya malah jadi ekson. Coba mudah-mudahan di depan hujannya nggak terlalu lebat. Alhamdulillah hujannya mulai nggak terlalu besar sini. Mudah-mudahan sampai di rumah nggak hujan lagi. Mudah-mudahan. Soalnya tadi kan udah berapa kali pas berangkat saya berteduh cukup lama nunggu hujan berhenti. Nah, sekarang sore masa harus nunggu lagi. Yang biasanya perjalanan santai itu makan waktu jika Thomas berarti itu 1 jam lebih, jam setengah paling pelat. Ini sampai 2 jam lebih tadi. Nah, kondisi hujan jadi ya nggak bebas itu bawa kendaraan. Nah kan kalau sekarang kan caranya saya bikin video atau konten yang membahas tentang perjalanan jika Thomas Tasik ke Tasiknya di Beras, maka membawa kendaraannya nggak terlalu cepat biar namanya dilihat ya terbaik, mencoba sebaik-baiknya bisa dilihat atau nonton dengan enak. Oke, sekarang bentar lagi kita akan masuk ke jalan Gunung Tanjung. Ini masih jalan alternatif yang memotong antara jalan Gunung Tanjung ke kota Tasik lewat Gobras. Ini jalan alternatif. Kalau yang lurus kan tadi udah dijelasin, itu menuju Manunjaya, sananya kan Ciamis. Ini jalan alternatif memotong biar perjalanan tidak lama, yang cepat. Kalau jalannya kalau malam ya begini itulah, harus kuat mental, keberaniannya harus cukup.
tadinya saya mau pulangnya sedikit malam biar ya, ya nonton mengetahui bagaimana kondisi jalan kalau di malam hari, ya lebih jelas bahwa inilah suasananya. Yang saya tadi katakan harus kuat mental, takut sama orang yang berniat jahat maupun takut sama dalam tanda kutip, ya kan? Ya, anak kita mau mengaji, dia udah biasa di daerah Tasikmalaya, mau kota mau kabupaten, tapi di pedesanya itu setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau yang tidak pesantren, yang masih kecil tingkat TKS, tingkat SD itu mengaji di daerah, di ustadz daerah masing-masing, atau di guru ngaji masing-masing. Tuh, jadi ada yang di rumah atau di madrasah. Karena ini itu udah terbiasa sejak saya kecil, itu udah terbiasa memupuk soal agama dari usia dini, biar mereka tahu kalau kata orang tua, senakal-nakalnya orang kalau sudah didasari atau didasari oleh ilmu agama, maka di saat dia hijrah atau mau kembali ke jalan Tuhan, dia tidak lupa akan jalan pulangnya. Itu ya, sekarang sudah masuk ke jalan Gunung Tanjung. Nah, kita menuju pulang itu belok kanan, soalnya kalau belok kiri kata tadi adalah menuju ke Jalan Manunjaya. Kalau ke kanan itu arah Salopa. Bisa kalau belok nanti, kalau dapat pertigaan lagi, kalau belok kanan itu ke kota Tasikmalaya. Yang kata tadi adalah jalan yang padat bila sudah masuk ke Jalan Tasik Karangtungga. Nah, kalau ke kiri itu Salopa, Cikatoma, Cikalong, Pantai Tengah, ke pantai selatan, ke laut. Oke, sekarang sudah masuk ke Jalan Gunung Tanjung. Suasananya ya redup sekali, gelap, bukan gelap ya, sebutnya ini mendung. Ini mendung, udah sore, jamnya udah menunjukkan mungkin jam 5 atau setengah 6. Ditambah lagi mau hujan, otomatis suasana mendung. Oke, lanjut perjalanannya. Kebanyakan penduduknya ada di dalam masuk lagi, jadi jauh dari, jadi ya masuk ke dalam loh. Kalau malam itu di sini cukup sepi, jarang orang, kecuali paling di pos ronda. Itu juga kalau pos rondanya ada di pinggir jalan. Ini sepi, kalau udah maghrib udah sepi, sama masih banyak tanah-tanah yang belum dibangun, jadi masih lahan kosong yang hanya ditanami oleh tanaman-tanaman tumbuhan. Jadi suasana makinnya begitulah, harus cukup mental keberanian kalau pakai jalan sini, beda sama jalan di depan tadi yang lurus ke
pasar Tasiknya ya, Tasik Karangula. Itu posisinya sudah ramai, tidak bisa jalan sana. Ini juga baru-baru ramai dulu beberapa tahun, 10 atau ya 15 tahun ke belakang ya. Masih jarang banget rumah di pinggir jalan, kebanyakan hutan atau kebun-kebun. Sekarang udah lumayan, udah banyak penduduknya yang bikin rumah di pinggir jalan. Nah, kalau dulu wah, jarang sekali orang pakai jalan sini karena takutnya dulu katanya masih banyak ya bajing loncat atau begal yang mencuri lah gitu. Ketika maksudnya ya, dulu dari kebun loncat langsung merampok. Tapi sekarang belum dengar lagi, udah lama, udah lama udah dengar. Oke, ini depan seperti ini. Kalau kita berhenti pemandangannya itu yang di belakang tempat makan, tempat istirahat barusan yang warung. Cuman sekarang udah sore jadi nggak bisa berhenti, takutnya kemalaman banget nyampe rumah. Nah, ke belakang dulu, soalnya saya pribadi itu nggak enak di belakang ada yang ngikutin. Jadi enaknya gini, diri saya pulang sama teman saya, cuman tahu mana soalnya bawa motornya cepat ya, orang sini kalau Pak udah terbiasa pakai jalan ini. Oke, kita sudah masuk ke jalan yang belok. Kalau tadi berangkat tanjakan, sekarang turunan. Nah, dulu di sini nggak ada rumah satupun. Baru-baru berapa tahun ke belakang baru ada rumah. Ini sepi banget itu, nggak ada rumah. Baru berapa tahun ke belakang baru ada rumah, warung, penduduknya ada gitu. Nah, ya, turunan kita menurun, teman. Turunan. Berkelok-kelok jalannya, nggak tahu nih di kamera apakah jalan ini indah atau gimana, nggak tahu. Ditangkap kamera, kalau aslinya ya cukup indah lah, dengan pemandangan banyak tumbuhan kiri kanan, dengan udara yang sejuk dingin, jadi cukup nyaman jalannya, nggak ada debu, polusi. Jadi menurut saya pribadi cukup nyaman. Nah, lanjut, masih berkelok-kelok, cukup panjang ini jalan. Apalagi saya berapa lama untuk masuk ke jalan biasa lagi, ke jalan lurus. Belok lagi, belok lagi, dan kita nanti lagi belok lagi. Pelan-pelan saja ya, kalian nontonnya nanti ya, lagi warung itu dulu saya dikasih plastik untuk mengamankan alat-alat waktu belanja ke warungnya, ya berhenti di situ waktu pulang malam-malam hujan ke warung. Makanya saya makasih banget sama yang punya warung itu. Jadi
kebanyakan warga sini ya adat istiadat daerah saya, kekeluarganya, rasa kekeluarganya masih besar. Jadi kalau ada yang butuh pertolongan dia mau menolong. Baik. Nah itu adalah mobil mengangkut kayu. Jadi banyak yang yang usahanya ke bidang kayu. Itu masih kayu gelondongan. Masih gelondongan itu untuk bahan kayu panjangan untuk dibikin usuk persegi untuk bahan rumah. Nah, di depan adalah kantor desa. Itu adalah kantor desa. Oh, bukan. Gedung desa Karya Mandala kalau nggak salah. Sama gedung serbaguna desa itu, dan gedungnya itu baru berdiri kurang lebih 1 tahun. Nah, udah berdiri kantor ini baru di sini banyak yang bikin warung dan lain-lain. Dulu ini sepi, nggak ada di sini, nggak ada warung, masih kebun karet sama perkebunan. Kalau di kanan kebun karet, kalau di kiri perkebunan, masih cukup menakutkan. Ini juga rumah baru, tapi ini baru berapa tahun ke belakang ini ramenya seperti. Tapi kalau menghitung dari desa duluan rumah ini. Nah, di sini baru dari dulu udah ada rumah-rumah kecil. Ada rumah-rumah. Nah, ini udah masuk banyak rumah-rumah kecil dari dulu. Nah, lanjut itu jembatan, dan namun jembatan masih enggak siang ya aja lihat jembatan, tapi sekarang udah sore jadi kapan-kapan lagi lah. Bentar lagi kayaknya mau ada maghrib. Terus ini tempat saya, kata dari saya tadi kita kan sore masih siang, suasananya udah ini kan udah kelihatannya ya kita lewat di depan.
rumah-rumah sudah mulai menyalakan lampunya. Sedangkan perjalanan masih jauh. Alhamdulillah cuaca nggak hujan. Mudah-mudahan nyampe rumah mendukung nggak hujan. Ini berabe. Udah malam, udah sore, mau masuk malam, mau hujan. Aduh, makanya berdoa jangan hujan. Udah jangan hujan. Sudah mulai masuk ke kulit, ke tulang. Baru jam segini baru mau masuk ke waktu adzan maghrib. Cuacanya atau udaranya udah dingin apalagi nanti malam. Adalah tempat ya menurut saya walau pendek cukup menyeramkan. Kata saya itu, saya kalau lewat jalan itu ya kalau siang atau lagi kemarau panas gimana, kalau masuk yang barusan cuacanya langsung gelap, langsung adem pokoknya. Tapi efeknya ya kata saya pribadi ya cukup menyeramkan. Lanjut kelok-kelok jalannya menuju pabrik kayu. Kemasan bagus potongan. Suasana udah mulai gelap. Cuaca mau mengirim
kecamatannya aduh, Beruma dari daerahan Beruma. Nah ya sekalian kalau semisalnya lewat sini jangan lupa pakai kacamata